Jangan sampai ada hari patah hati Kabupaten Sambas. Back to the Street, podcast jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu perdana di podcast jalanan Back to the Street. Nah, podcast jalanan pada hari ini saya katakan tadi bahwa ini adalah tayang perdana nanti dan akan membahas seputar tentang keadaan bumi lah. Dan perdananya hari ini kita kedatangan tamu atau mengundang tamu seorang cewek. Saya lihat cewek yang cewek tangguh lah, wanita tangguh yang mungkin kalau Sambas nggak asing dengan sosok wanita di samping saya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi nak dipanggil apa tuh? Apra, kakak atau tante atau Yang enak Bang Amir. Hari-hari panggil apa? Jadi makasih Pra udah memenuhi undangan podcast jalanan. Kasih juga undang Kan? saya di podcast jalanan. Jadi memang perdana tuh Pra. Ya. Jadi hari itu kita membahas karena podcast perdana tuh kita bahas ya macam-macam lah yang kita bahas pada hari itu kan. Tergantung daripada kemampuan Apra menjawab pertanyaan. Insya Allah. Mudah-mudahan Pra. Amin. Nah Pra, asalnya mana Pra? Saya asalnya bisa dibilang orang tua itu memang dari Sambas, dari Sajingan. Nah, dari Sajingan mama papa saya. Ujung Sambas lah ya. Iya. Perbatasan sekali. Dekat perbatasan desa? Desa Sasak. Desa Sasak. Ya, bapak saya di Desa Sasak, mama saya di Dusun Nyala. Dusun Nyala. Ya, masih satu desa sih. Berarti apa Dayak? Ya, saya Dayak. Dayak. Nah, Dayak. Dayak. Cewek guys. Dayak. Nah, jadi cewek Dayak nih guys. Ya kan? Tapi masih tinggal di Sajingan atau udah di Sambas? Saya udah menetap di Sambas. Kalau orang tua? Orang tua pun di Sambas. Di Sambas enggak di Sajingan? Udah enggak di Sajingan karena memang mungkin bisa dibilang lahir lah kayak kecil ya mama bapak tuh berarti di Sambas lah. Iya. Saya pun lahirnya di Ketapang. Jauh ya? Jauh. Ketapang? Ujung-ujung gitu guys. Melompat ke situ? Iya, melompat. Setelah bapak pensiun 2004 saya pindah ke Sambas. Bapaknya pensiunan guru? Bapak saya tenaga kesehatan. Dokter? Menteri. Ya. Jadi Pak Menteri. Umur berapa Pak? Saya masuk 36. Tahun itu nanti. Hari Kartini 36. Oke, ulang tahun di hari Kartini pas. Nah, Apra itu adalah sosok wanita yang tangguh. Kalau kita melihat aktivitas kegiatannya sehari-hari, jadi beliau itu masuk juga di dunia politik, masuk juga di dunia sosial, artinya di dunia apapun masuk kecuali dunia malam. Nah, sudah. Nah, jadi bisa di dunia malam dia enggak. Kalau dunia lain ini masuk. Kalau dunia hantu enggak tahu kita masuk atau enggak. Jangan ya. Jadi aktivitas Apra? Kalau saya sehari-hari. Kalau sehari-hari sih saya di PT Site Sambas Interkoneksi Teknologi. Jadi kita bidangnya apa? Telekomunikasi. Wifi. Ya. Jadi aktivitasnya udah lama di sini. Baru 1 tahun jalan. Oh, baru. Ya, baru 1 tahun jalan. Jadi sedikit. Iya. Oke. Enggak kedengaran nanti. Ya kan? Jadi aktivitasnya selain di sini enggak ada lagi ya? Di politik. Ya, di situ ada beberapa organisasi kewanitaan. Oke. Ya. Jadi padat lah. Ya, alhamdulillah padat. Jomblo? Awak ada ya kan? Sekali dinanya jomblo kan? Off the record. Ya. Tapi informasi yang saya dapatkan single factor juga. Ya. Single parent bukan single factor, masih single
single saya. Iya, 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 parent. Udah iya. berapa lama single parentnya? Nah, itu bisa dihitung 12 tahun. Ya, jadi 12 single tahun. parent Apra tuh 12 tahun, berarti single factor lah. Anak berapa? Masih satu. Satu. Masih Umur? satu. 15 tahun. 15 tahun. Ya. Jadi sangat luar biasa. 12 tahun menjadi single parent. Satu anak, sampai hari ini hidup menyendiri. Ya, bisa dibilang begitu. Enggak, maksudnya hidup menyendiri ini suka atau gimana? Ada suka dukanya sih, Ada Bang. suka dukanya. Ya. Kalau sukanya apa? Kalau boleh tahu lah. Kalau sukanya Nah, kayak independen gitu loh, merdeka gitu kan, bebas Bang. bebas Ya, merdeka. bebas merdeka gitu tuh kan, tapi kan kita tahu aturan-aturan Hmm. bebas merdeka itu yang seperti apa lah gitu kan, Sukanya? kan sukanya kan tadi udah merdeka tadi kan, Oh iya, anunya. merdeka udah gitu tuh, mungkin kan kalau kita mengambil keputusan itu ya kita seorang gitu. Kebalikannya yang enggak sukanya apa? Nggak Menyendiri itu. sukanya nih, Enggak ada konflik lah. Enggak ada yang bisa. ya bisa nggak ada apa, no pillow talk. Oke. Main HP ya sebelum tidur kan. Berarti di Sambas tinggal dengan orang tuanya Saya tinggal sendiri. sendiri. Alhamdulillah. Oh sekarang iya. tinggal sendiri. 12 tahun menyendiri, enggak bosan? Bisa dibilang bosan. Enggak ada niat aja. Insya Allah pasti ada niat nak cari. Atau Mas Ade, atau dalam tahap penjajakan, atau udah ada yang atau gimana? Bisa dibilang penjajakan. Udah ada. Udah ada. Udah ada. Intinya udah ada ya. Udah. Intinya udah ada. Dalam tahap penjajakan. Iya. Artinya kegagalan yang lalu menjadi pembelajaran Betul yang akan sekali. datang. Ya, Jadi selektif lah yang menjadinya ya. sangat selektif. Sangat selektif. Target Target tahun ini. Insya Allah. usaha tahun ini. Doakan. Target. Target tahun ini. Ya. Kita yang kecewa lah. Jangan sampai ada hari patah hati Kabupaten Sambas sih. Oh gitu ya. Jadi Pray, asiknya menyendiri bagi seorang perempuan. Kalau pernah merasakan, kalau bayangkan 12 tahun menyendiri. ya. Kalau saya sih mau mengklaim itu asik sih, enggak banyak, enggak asik. Atau menikmati. Saya menikmati. Menikmati. Ya, saya menikmati. Kalau dibilang asik itu ya banyak enggak asiknya, Bang. Iya. Pertama, omongan orang, stigma orang, sama jande itu gimana gitu kan nih. Dari pihak perempuan mungkin aduh dia tuh berkawan dengan lakiku kalau di body kan pasti ada bahasa seperti itu, pelakor ya, ada viralnya seperti itu. Jadi kalau kalimat janda itu kan terlalu ekstrim lah ya. Jadi memang single factor aja lah, nggak usah single parent, single factor karena hidup menyendiri kan. Jadi kalau Apra melihat fenomena khususnya single parent atau janda yang pada hari itu kan cukup banyak. Sekali, ya. Nah, ya kan? Apa sih faktornya sampai keharmonisan secara umum lah, kalau memang Apra mau berbagi cerita pengalaman pribadi sih enggak jadi masalah gitu kan, tapi kalau dari pengamatan Apra lah, kalau menurut pengamatan saya lah ya kan, dan kita kan ada juga sharing dengan para single factor yang lain makanya kan kebanyakan kan bahwa terjadinya perceraian ekonomi ya, itu habis itu perselingkuhan, KDRT bisa dibilang, karena perselingkuhan itu termasuk KDRT, KDRT psikologis kan. KDRT pihak ketiga enggak mesti dari orang luar, enggak mesti dari yang kita bilang tadi pelakor gitu kan, bisa jadi keluarga sendiri. Jadi faktor-faktor yang kita sebutkan tadi lah ya. Kebanyakan kalau pengamatan daripada si Apra lebih banyak itu faktor ekonomi. Kalau kekerasan agak jarang Gitu kan.
Ya kekerasan itu tuh kan karena pusing tadi, Pusing, masalah ya. ekonomi kan. Itu nanti begitu ngomong itu gitu yang kita nak cari solusinya ndak ada, udah emosi dulu. Ya kalau yang ndak bisa nahan emosi itu ya KDRT kan. Ujungnya bosan sama pasangannya, terjadilah perselingkuhan ya tadi, ya kan. Belum lagi masuk pihak ketiga yang lain, mungkin dari keluarga si laki-laki atau perempuan yang ya gitulah, cerai aja gitu kan. Itulah karena kan janda di Kabupaten Sampang Tinggi sekali cukup bang. tinggi. Itu sih belum punya data lah kan. Kan. Tapi informasi-informasi yang kita dapatkan memang cukup tinggi yang namanya perceraian, angka perceraian di Kabupaten Sambas. Nah, kalau menurut apa untuk menekan, menurut apa ya, menekan angka perceraian di Sambas? Kalau menurut saya tuh yang pertama itu ya kita ekonomi lah ya. Ekonomi. Yang ditingkatkan. Memang kebanyakan itu kan artinya pernikahan dini. Pernikahan dini ya. Yang pertama itu. Kalau pernah nikah tahun umur berapa? Saya umur 18 tahun udah nikah. Berarti pernikahan dini juga. Termasuk. Kuliah ya? Iya, kuliah. Kuliah, kawin, berarti kuliah nggak selesai. Iya, nggak selesai. Ya. Berarti berapa tahun bertahannya? Bertahan apanya? Bertahan rumah tangganya. 3 tahun. 3 tahun. Ya itu tadi saya bilang kan, pertama itu memang faktor ekonomi, yang kedua itu memang faktor pendidikan. Pendidikan bang. Kalau memang maksudnya pendidikan apa? Kalau pendidikan ini kan luas ya menurut saya nih bang. Pendidikan secara religius kan memang pendidikan yang kayak saya bilang tadi itu macam saya ndak selesai gitu tuh kan kuliahnya tuh kan bang kan. Bukan pendidikan pengetahuan artinya membina rumah tangga atau bukan? Nah itu termasuk kan tadi. Termasuk. Ya secara imam, secara iman gitu tuh kan. Kalau kita udah teguh ini nih kan bang kan, pasti banyak lah, banyak apa namanya tuh, banyak penetralnya lah, penyeimbangnya lah. Oh aku begini, oh dalam agama itu jadi tidak boleh gitu. Menurut apa idealnya nikah umur berapa? Kalau menurut saya ideal nikah seorang perempuan itu ya matang 25 ke atas. 25 ke atas. Ya. Idealnya menurut saya. 25 ke atas. Iya. Berarti Apra 18. Idealnya 25. Setelah menikah mau merasakan bahwa idealnya memang 25 ya. Saya ada penyesalan enggak? Saya tidak menyesal dengan keputusan yang saya buat. Masa? Iya, saya tidak menyesal. Enggak menyesal? Tidak. Penyesalan terakhir pun enggak juga kan? Enggak berguna. Yang jelas kita pandang ke depan apa yang bisa kita buat gitu kan. Dari kesalahan itu kita belajar ya, kita harus lebih baik. Nah, mungkin kita sih belum pernah melakukan riset lah. Setelah yang namanya perceraian, ada enggak rasa stres atau rasa sedih pasti. Sedih pasti. Kalau rasa kecewa, stres itu ada ya? Ada. Berapa lama menghilangkan traumanya? Saya menghilangkan trauma perceraian itu 2011 baru saya itu 3 sampai 4 tahun baru. Iya. Ya pada saat udah cowok enggak nafsu kali ya. Bukan enggak nafsu gitu tuh kan. Saya mikirnya tuh aduh orang ini bisa menyelamatkan hidup gitu tuh kan. Ya karena pertama itu kan saya bawa anak, yang kedua artinya bisa menerima apa adanya. Yang kedua itu saya mualaf kan. Oh mualaf. Nah saya mualaf. Jadi Apra mualaf berapa lama mualaf? Dari umur 18 tahun. Iya. Menikah? Iya, nikah langsung mualaf. Jadi saya lupa hitung gitu. Jadi yang namanya Apra salah satu wanita yang benar-benar baik dalam menjalankan kehidupan sehari-hari pasca dari perceraian lah ya. Sangat saya yang baik.
menurut saya gitu. Mm. Anak Anak ya. ya, anak udah gitu saya tuh memang bertekad saya harus mandiri, saya tidak mau bergantung sama orang lain, dan saya itu harus tahu, harus mengenal diri saya, apa itu seperti apa sih, Gitu ya. baru saya bisa menentukan pasangan hidup yang akan saya pilih itu orangnya seperti apa. Makanya agak lama gitu Bang. Meneliti diri sendiri dulu. Nah, Pra, Ya. kalau saya lihat kan Apra berkecimpung di dunia politik. Ya. 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 Berapa lama? 2015 bisa dibilang 5 tahun. 5 tahun. Jalan 6 tahun Di dunia politik. ya. Kenapa mau masuk ke dunia politik? Saya ingin masuk di dunia politik itu karena saya pikir keterlibatan perempuan itu kan 30%. Dan memang kalau memang kita ingin memperjuangkan hak-hak kita itu kan banyak jalur Bang. Saya milih jalur politik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Dalam hal memperjuangkan hak perempuan seperti apa? Kalau di dunia politik? Ya contohnya kayak kekerasan. Habis itu kalau kesetaraan gender kurang lah isu untuk kekerasan. Yang kedua itu biar masih banyak ini kan orang yang punya stigma itu, oh perempuan, oh kau jak perempuan, oh kau jak perempuan, dapur ya, dapur ya kau, gampang deh perempuan, gampang tuh di apa kata orang dikais-kaiskannya, kan gitu. Dan jadi Bang, selama dunia politik artinya niat masuk ke dunia politik bagaimana memperjuangkan hak perempuan lah ya kan, baik kekerasan dan sebagainya. Tapi sudah tercapai? Belum. Berat. Kenapa belum? Karena gini Bang, kita pertama harus melubah pola pikir masyarakat sendiri, dari kaum perempuannya sendiri. Ada yang memang kita rangkul, kita ajak sama-sama, oke ayo. Ada yang memang orang yang memang tidak mau berubah dari dia seorang, udah cukup dah tok be, alhamdulillah dah tok be, kan gitu tuh kan, niat untuk merubah gitu kan, untuk merubah kaumnya tuh masih bisa dibilang apa sih, cuek. Kalau dibilang apatis ya gimana ya kan Bang kan. Jadi belum mendapatkan titik terang bagaimana bisa memperjuangkan kaum perempuan lah ya. Kalau titik terang itu tuh kan ada sih Bang. Tapi pernah nggak disampaikan ke partainya? Mungkin ada. Didiskusikan dengan ketua partai atau sebagainya kan, menyampaikan bahwa ingin bagaimana dibuatkan sebuah peraturan daerah agar bisa melindungi kaum hawa ya kan, kaum perempuan dari tindak kekerasan, pelecehan seksual dan sebagainya. Apa pernah tersampaikan enggak? Kalau masalah pernah menyampaikan ke partai, kita kan ada saya partai. Saya kebetulan kader PAN, Partai Amanat Nasional. Nah di PAN itu kan ada saya partai yang namanya PUAN, Perempuan Amanat Nasional. Di situ memang kita ada bidang-bidang lah, ada bidang-bidangnya, yang salah satunya bidang advokasi, perlindungan untuk perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan juga. Ya pasti nanti akan ada program-programnya lah. Oh iya. Ya untuk perempuan gitu. Tapi paling enggak terus berjuang lah ya, bagaimana memperjuangkan hak-hak perempuan. Ya betul sekali. Dalam hal salah satunya hak politik. Hak politik ya betul sekali. Gitu ya. Ya. Luar biasa. Apra memang salah satu wanita tangguh, dikatakan lagi, masuk di segala bidang kecuali dunia malam. Pra. Ya. Tadi kan minta bagaimana suara perempuan bisa didengar, ya kan dan sebagainya. Kalau Apra melihat sampai hari itu apakah suara perempuan udah didengar? Saya baik dalam konteks mungkin politik udahlah ya, dengan berkecimpungnya Apra di politik. Kalau dari kebijakan pemerintah, kalau Apra melihatnya gimana? Kalau dari kebijakan pemerintah untuk skala Sambas lah. Sambas.
Kalau menurut saya kebijakan pemerintah untuk masalah perempuan itu banyak Kiprah, banyak lah apa yang udah dikerjakan pemerintah Kabupaten Sambas untuk kaum perempuan itu saya bilang udah banyak. Udah maksimal atau belum? Kalau dibilang maksimal itu ya Bang ya belum. Salah satunya apa tadi contohnya? Salah satu contohnya itu ya kasus perceraian tadi. Kasus perceraian. Nah, habis itu kita tidak bisa menaikkan kayak apa ya Bang, kehidupan ekonomi lah gitu. Kayak kita perempuan ini kan bisa kita berdayakan Bang untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarganya gitu kan Bang. Kan ya saya harap nanti untuk pemerintahan Kabupaten Sambas yang baru nih ya, untuk bupati wakil bupati itu ya kita tingkatkanlah taraf hidup ekonomi gitu kan melalui kaum perempuan. Tapi kan ya Pak, program-program untuk kaum hawa lah, kaum perempuan di Kabupaten Sambas gitu kan. Menurut APRA ya apa program-program yang layak untuk yang layak ya untuk kaum perempuan Kabupaten Sambas untuk perempuan? Saya rasa peningkatan di bidang ekonomi kreatif itu Bang salah satunya. Seperti apa bentuknya? Mungkin one place one product kan, kayak mungkin ibu rumah tangganya di desa itu buat entah kelompok apa gitu tuh kan Bang, kan buat kerajinan tangan terus apa bisa kita promosikan di marketplace, kan banyak nih marketplace di Facebook gitu tuh kan, atau kuliner gitu tuh kan yang khusus, atau kerajinan. Berarti belum, kalau kita lihat kan memang belum begitu nampak lah yang APRA sampaikan lah tadi. Berarti memang perlu disuarakan, perlu disampaikan ya kan, untuk mungkin pemerintah sekarang iya seperti ya kan, iya diberdayakan memang gitu tuh kan Bang. Kan kita tuh kan kalau Sambas itu tapi kan ojo APRA artinya non APRA lah banyak perempuan tuh menjadi TKI ya, habisnya mendapat kekerasan oleh sampai hari itu kan memang perlindungan, kalau mungkin perlindungan dari negara ya. Tapi perlindungan dari pemerintah Kabupaten Sambas kalau APRA melihatnya sendiri itu kan ya? Kalau menurut saya ya APRA melihatnya karena saya memang ya Bang ya, ada termasuk di organisasi wanita gitu kan, pemberdayaan wanita. Kalau untuk Kabupaten Sambas itu mereka bekerja maksimal sih Bang. Ya kita bekerja maksimal ya, kita perlu transparansi juga dari yang misalnya TKI itu, apakah TKI itu dengan jalur ilegal atau legal gitu tuh Bang ya. Kalau masalah-masalah yang kayak Abang bilang tadi, ada TKI yang bermasalah kan, ya rata-rata yang skill. Artinya skill yang menjadi TKI kan pada saat ke luar negeri ya paling hanya ibu rumah tangga ya. Dan ibu rumah tangga pun biasanya dia tidak punya skill karena dia belum merasakan bagaimana berumah tangga ya. Jadi pergi ke Malaysia kerjanya ibu rumah tangga jadi kaget, kurang berpengalaman ya. Berarti kan memang perlu pendidikan sebelum warga-warga masyarakat khususnya perempuan pergi ke Malaysia, harus dididik dulu bagaimana skillnya lah menjadi ibu rumah tangga. Tapi kan kebanyakan memang lebih banyak menggunakan jalur-jalur yang tidak resmi, yang kita susahnya yang menjadi susah kan ya. Yang menjadi susah. Dan juga memang tidak terdata secara database, khususnya yang ilegal. Kalau yang legal mungkin terdata dan memang kita pun ada pelatihannya kayaknya Bang. Ada enggak dulu niat APRA pergi bisa ke Malaysia? Enggak ada. Masa? Tidak ada. Biasanya kan orang pergi cerai kan nih, kita lihat pengalaman pergi cerai, stres, enggak stres
buat paspor pagi di Indonesia. Iya. Kalau kita lihat Kalau kebanyakan bang, Kebanyakan. Jadi mohon maaf kawan-kawan, mungkin ada yang nonton gitu tuh kan, Nah. nyinggung aku enggak. Tapi kita lihat realitanya memang kebanyakan. Faktanya, kan? Faktanya begitu, perempuan habis bercerai, cus dia pergi ke Malaysia. biasanya belum putus pengadilan dah buat paspor dah cut ya kan. Udah. Tinggal nunggu sertifikat perceraian dan sebagainya. Aduh. Itu kan dilema Hmm, bagi kaum perempuan. dan sebenarnya, saya tidak menyalahkan perempuan itu. kan? Karena gini, kita tidak tahu psikologis orang, kita tidak tahu mental orang yang mungkin betul tujuannya aku tidak menghilangkan trauma. Itu salah satu tuh menghilangkan trauma. Yang kedua memang bisa dibilang orang pasca bercerai itu ya bang, psikologisnya tuh aduh, saya aja yang pernah mengalaminya tuh terguncang. Rasa kiamat bang. Gitu ya. Aduh ya Allah, aku Mikirkan janda tuh mikirkan anak ya kan. bisa enggak aku. Yang kedua apa, kita kayak jadi beban buat keluarga Gitu ya. gitu loh. Gagal gitu loh bang. Gitu ya. Sakit apalagi alah kau enggak mampu gitu. Makanya saya tidak menyalahkan para perempuan itu lari ke Malaysia jadi TKI. Dia cuma menunjukkan yo aku bisa cari duit seorang, tanpa kau aku masih bisa hidup gitu kan. Itu mungkin yang saya tangkap gitu kan bang. Tapi kenapa saya tidak memilih apa ya namanya, tidak memilih menjadi TKI? Yang pertama, maaf bukan sombong, saya tahu kualitas saya. Saya tidak harus menjadi Jadi, TKI. Apra tuh wanita kelas super lah. Bukan Aduh ya Allah. bukan kelas kelas bisnis pun bukan. Jadi kelas super. Ya Allah. Ya memang gitu. Kalau untuk jadi fighter itu ya kita harus paham diri kita. Aku mampunya di mana, ya kan? Walaupun memang abang bisa bilang saya kelas super gitu tuh kan, bukan saya enggak berarti enggak banyak yang benci dengan saya, ada gitu tuh kan. Tapi memang itu menjalani diri kita, kamu paham, kamu berdamai dengan dirimu. Jadi walaupun ada yang nyinyir tuh lewat deh, mantul deh teket ya kan. Jadi mungkin ada sedikit mungkin bisa Apra sampaikan bagi cewek-cewek, mungkin wanita-wanita yang nonton YouTube ya boleh ya, mungkin ya motivasi, mungkin artinya bisa menguatkan para wanita-wanita yang dalam memasuki perceraian kan. Ada tips-tips khusus mungkin biar bisa menjadi, walaupun ditinggalkan, walaupun dicerai, artinya harus kuat ya kan. Bagaimana seperti Apra artinya menjalankan kehidupan pasca perceraian selama kurang lebih 12 tahun kan cukup lama, artinya menikmati masa kita kuat. Berbagi tips-tips yang ya relevan kali ya sekarang. Kalau untuk saya bilang untuk single factor kan, mungkin yang dalam masa proses perceraian atau memang yang pasca bercerai gitu kan, yang pertama itu ya memang saya enggak kita harus dekatkan diri kita ya ke Allah ya, harus berserah gitu kan bang kan. Aku masih punya Allah. Jangan sekali-sekali tuh pilih jalur instan. Ya, kayak abang bilang ya bunuh diri atau dunia malang kata abang tadi kan. Ya itu kan jalur instan bang. Kita punya beban gitu. Kita punya beban, pertama beban moral itu anak lah. Gak usah dulu pikirkan maaf tuh anak lah, anak untuk kita bang. Yang kedua orang tua atau kita punya adik beradik pasti jadi contoh. Nah, saya bilang berserah sama Allah. Yang keduanya memang apa ya, dalam hati kita nih bang, aku bisa, aku mampu, gali potensimu, aku tuh bisanya apa sih. Misalnya aku bisa buat kue, kan sekarang udah ada teknologi nih HP, jualan, buka usaha HP gitu tuh kan. Artinya perjalanan hidup selama dan sebagainya harus
bisa bertahan hidup lah menyendiri Iya. dengan ya mungkin berbagai kegiatan aktivitas Iya, yang ya positif. yang positif, misalnya macam apa masuk ke dunia politik, dia lupa mungkin masuk Cari lah. organisasi, Ya, yang juga mungkin bisa membaca peluang usaha ya. Sekarang kan betul. banyak ibu-ibu kan, artinya cewek-cewek yang online, Online, jual iya. online, beli online, jual Iya. online. Jadi Dan banyak satu lagi, kegiatan usahakan kita berada di lingkungan yang positif ya, dan orang-orang yang positif. Karena itu yang akan membangun kita. itu yang bangun kita Iya. dan orang-orang ya yang bisa mensupport kita, Mensupport dan menguatkan kita. menguatkan kita. Iya. Jangan nak kumpul dengan orang-orang yang Ya, di cara jalan instan dan tadi. sebagainya. Tepi jalan kalau jualan kaki lima boleh bang. Ya, karena banyak buaya ya kan ya. Ya. Melihat dia rasa galau kesempatan buaya-buaya alias Sangat jalu-jalu. mungkin. Iya, Sangat mungkin itu. mungkin apa sah ngalaminnya juga kan Bisa. begaya nang banyak jalu Aduh. berdekatan kan. Kalau maaf nih baru keluar sertifikat Banyak jande lah tadi, ya. lagi wangi-wanginya tuh. Habis Godaan. mungkin di media sosial, Facebooknya mungkin banyak kali ya, Banyak Messenger sekali. apa sebagainya Banyak. kan. Tapi dianggap masa lalu lah. Kita Dianggap bentengi diri. pentingnya dia Iya, lah. benteng diri. Itu kuncinya. Ya, saya katakan tadi yang namanya buaya darat kan banyak kan. Aduh. Dia melihat asap. Nah, lamah semangat lah. Betul. Iya, baik. Ya, betul Seperti sekali, Bang. Jadi tidak perlu lama-lama lah. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah. Ya kan apa ada waktu. Nah, paling tidak hari itu kita sebagai podcast jalanan kita mengundang Apra bisa berbagi cerita walaupun tidak terlalu banyak. Ya. Paling tidak ada hal-hal positif dari podcast kita pada hari itu, di video YouTube kita yang mungkin nanti bisa dijadikan pelajaran dan sebagainya lah. Ya kan? Mudah-mudahan podcast jalanan juga tuh bisa mendapat dukungan juga, Pra. Amin. Karena itu perdana, Betul. Jadi akan kita akan terus kita melakukan podcast jalanan. Ya? Jadi pindah dari satu tempat lain ke Ke tempat tempat lain. lain. Ya, Seperti semoga podcast jalanan ini berkembang, Pastilah, Pak. bisa mengedukasi, Iya. bisa menginspirasi, gitu kan? Jelas, Ya. pasti Untuk itu yang kita kawan-kawan. inginkan. Amin. Oke, yang ada di rumah mungkin sampai itu aja podcast jalanan kita. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di podcast jalanan yang berikutnya. Back to the street.